Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Ardilia Amara, NIM 921421187 dari kelas G Akuntansi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu tahap pengiktisarannya. Oke, yang pertama neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang memuat dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah mengetahui apakah pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum telah dilakukan secara benar. Tujuan lainnya adalah mengetahui apakah jurnal tersebut telah diposting secara tepat dalam buku besar utama. Selanjutnya, buku besar utama. Ini adalah buku besarnya pada toko Sembako Raya Indah, periode Januari 2021. Di kas nomor akun 111 pada tanggal 1 itu ada saldo dengan referensi NS sebesar 10 juta di debit, saldo akhirnya 10 juta di debit. Pada tanggal 31 posting itu referensinya JKM sebesar 12.840.000 di debit dan saldo akhirnya menjadi 22.840.000, jadi bertambah. Dan pada tanggal 31 posting referensinya JKK sebesar 2.570.000 di kredit, jadi saldo akhirnya berkurang menjadi 20.270.000. Berikut ada asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 112 pada tanggal 1 saldonya sebesar 1.200.000 di debit dengan referensi NS dan saldo akhirnya 1.200.000 di debit. Berikut ada piutang dagang dengan nomor akun 113 pada tanggal 1 saldonya sebesar 500.000 di debit dan saldo akhirnya sebesar 500.000 di debit. Dan tanggal 31 posting referensinya JJ dengan jumlah 9 juta di debit dan saldo akhirnya bertambah menjadi 9.500.000. Berikut ada tanggal 31 posting itu sebesar 2 juta di kredit. Jadi berkurang saldo akhirnya menjadi 7.500.000. Pada tanggal 31 posting terakhir itu sebesar 200.000 di kredit. Jadi saldo akhirnya berkurang menjadi 7.300.000. Berikut ada persediaan barang dagang dengan nomor akun 114 pada tanggal 1 saldonya itu sebesar 5 juta di debit, saldo akhirnya 5 juta di debit. Pada perlengkapan dengan nomor akun 115 pada tanggal 1 saldonya sebesar 1 juta di debit dan saldo akhirnya 1 juta di debit. Pada tanggal 31 posting itu sebesar 500.000 di debit. Jadi saldo akhirnya bertambah menjadi 1.500.000. Pada peralatan dengan nomor akun 121 tanggal 1 itu saldonya sebesar 5 juta di debit dan saldo akhirnya 5 juta di debit. Pada tanggal 31 posting dengan referensi JB sebesar 1 juta di debit, saldo akhirnya bertambah menjadi 6 juta. Berikut ada akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 122. Pada tanggal 1 saldonya sebesar 1 juta di kredit dan saldo akhirnya 1 juta di kredit. Berikut utang dagang dengan nomor akun 211 pada tanggal 1 saldonya sebesar 2 juta di kredit dan saldo akhirnya 2 juta di kredit. Pada tanggal 31 posting sejumlah 6 juta di kredit, saldo akhirnya bertambah menjadi 8 juta di kredit. Berikut pada tanggal 31 posting yang kedua itu
sebesar 500.000 di debit. Jadi saldo akhirnya berkurang menjadi 7.500.000. Pada tanggal 31 posting yang ketiga itu sejumlah 300.000 di debit. Jadi saldo akhirnya berkurang menjadi 7.200.000 di kredit. Berikut ada utang bank. Tanggal 1 itu saldonya sebesar 5 juta di kredit. Saldo akhirnya 5 juta di kredit dengan nomor akun 221. Berikut ada modal nonaraya. Pada tanggal 1 saldonya sebesar 14.700.000 di kredit. Saldo akhirnya 14.700.000 di kredit. Dan pada tanggal 31 itu posting sebesar 10 juta di kredit dan saldo akhirnya menjadi bertambah menjadi 24.700.000 di kredit. Itu nomor akunnya 311. Berikut ada PRIV dengan nomor akun 312. Pada tanggal 31 posting itu sebesar 200.000 di debit, jadi saldo akhirnya 200.000 di debit. Pada tanggal 31 yang kedua itu sejumlah 100.000 di debit, saldo akhirnya bertambah menjadi 300.000 di debit. Berikut ada penjualan. Pada tanggal 31 posting itu sebesar 9 juta di kredit, jadi saldo akhirnya jadi 9 juta di kredit dengan nomor akun 411. Berikut ada retur penjualan dengan nomor akun 412. Pada tanggal 31 posting itu sebesar 200.000 di debit, jadi saldo akhirnya 200.000 di debit. Potongan penjualan dengan nomor akun 413. Tanggal 31 itu posting sebesar 160.000 di debit, jadi saldo akhirnya 160.000 di debit. Ada pembelian nomor akun 511. Pada tanggal 31 posting itu sebesar 500.000 di debit, saldo akhirnya 500.000 di debit. Pada tanggal 31 posting yang kedua itu sebesar 200.000 di debit, jadi saldo akhirnya 200 bertambah menjadi 5.200.000 di debit. Berikut ada retur pembelian dengan nomor akun 512. Tanggal 31 posting itu sebesar 300.000 di kredit, jadi saldo akhirnya 300.000 di kredit. Berikut ada potongan pembelian dengan nomor akun 513 itu tanggal 31 posting sebesar 30.000 di kredit, jadi saldo akhirnya 30.000 di kredit. Berikut ada beban sewa dengan nomor akun 611. Tanggal 31 posting itu sebesar 1.200.000 di debit, jadi saldo akhirnya 1.200.000 di debit. Berikut ini adalah neraca saldo. Di neraca saldo tabelnya ada nomor akun, debit dan kredit. Ini adalah buku besar yang tadi, jadi kita tinggal masukkan nama-namanya di neraca saldo. Semisal nomor akunnya jadi 111 itu kas, jumlah akhirnya itu ada 20.270.000. Jadi tinggal kita masukkan. Berikut juga pada nomor akun 112 dengan nama akun asuransi dibayar di muka itu sebesar 1.200.000. Dan nomor akun 113 itu ada piutang dagang, saldo akhirnya itu ada 7.300.000. Jadi tinggal kita masukkan. Begitu juga selanjutnya tinggal kita masukkan saja. Ini tinggal kita masukkan saja. Jadi keseluruhan atau total jumlah keseluruhannya ada 48.330.000 di debit dan kreditnya ada 48.330.000 di kredit. Berikut pada yang kedua ada jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian kita menyesuaikan jurnalnya. Jadi yang pertama itu berdasarkan stock of name, persediaan barang dagangan dinilai seharga 4 juta, digunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Jadi pada neraca saldo
Kita di sini ada persediaan barang dagang yang dengan harga 5 juta. Sebelumnya kita masuk dulu pada tanggal 31. Di sini ada ikhtisar laba rugi sebesar 5 juta di debit dan PBD awalnya itu 5 juta di kredit. Dan ini ada persediaan barang dagang akhirnya ada 4 juta di debit dan ikhtisar laba ruginya ada 4 juta di kredit. Yang kedua itu ada gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Jadi kita masukkan beban gaji karyawan itu 2 juta kita taruh di debit dan utang gajinya 2 juta di kredit. Oke, yang ketiga ada perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta. Jadi pada neraca saldo di sini ada perlengkapan. Sebelumnya beban perlengkapannya itu 500.000 dan perlengkapannya itu 500.000 kredit. Berikutnya ada ini. Peralatan disusutkan sebesar 10%. Jadi pada neraca saldo di sini ada peralatan 6 juta. Kita bagi dengan 10%, dia menjadi 600.000. Jadi beban penyusutan peralatan itu 600.000 dan akumulasi penyusutan peralatan itu ada 600.000. Berikut yang kelima, asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Pada neraca saldo ini ada asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000. Jadi rumusnya hilang itu ada yang hilang sama dengan 1/12 kali 1.200.000. Jadi harganya 100.000. Jadi kita tinggal masukkan beban asuransinya 100.000 di debit dan asuransi dibayar di muka itu ada 100.000 di kredit. Berikut yang keenam, sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Di sini pada neraca saldonya di beban sewa itu ada 1.200.000. Jadi tinggal kita masukkan pada rumusnya yang BHBB itu belum sama dengan 11/12 kali 1.200.000. Jadi hasilnya itu ada 1.100.000. Kita tinggal masukkan pada jurnal penyesuaian itu sewa dibayar di muka itu 1.100.000 di debit dan beban sewanya 1.100.000 di kredit. Oke, inilah hasilnya. Jadi total keseluruhan itu ada 13.300.000 di debit dan 13.300.000 di kredit. Tahap yang ketiga itu ada kertas kerja atau neraca lajur. Kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. Kertas kerja itu atau sering disebut neraca lajur adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan, boleh dibuat, boleh tidak. Namun, bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu. Berikut ini adalah cara penyusunan kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Yang pertama, pindahkan data neraca saldo. Yang kedua, pindahkan data jurnal penyesuaiannya. Yang ketiga, jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom NSD. Yang keempat,
Pindahkan NSD ke akun real ke kolom neraca dan akun nominal ke kolom laba rugi. Dan yang kelima itu jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Ini adalah hasil jurnal yang kita buat tadi. Oke, berikutnya ada kertas kerja. Kita di sini akan membuat kertas kerja. Di tabel kertas kerja ada nomor, nama akun, neraca saldo itu ada debit kredit, jurnal penyesuaian, ada NSD, ada laba atau rugi, ada neracanya. Oke, yang pertama pindahkan data neraca saldonya dulu. Jadi kita pindahkan dari neraca saldo ke kertas kerja. Seperti dengan nomor akun 11 itu kas sebesar 20.270.000 di debit. Begitupun seterusnya sampai di sini. Jadi ini seluruhnya ini kita jumlahkan seperti yang di neraca saldo. Oke. Terus yang kedua itu pindahkan data jurnal penyesuaian. Yang jurnal penyesuaian tadi kita pindahkan lagi, tapi kita pindahkannya itu ke bawah. Kita pindahkannya itu ke bawah. Ini, yang ini. Maksudnya ini, yang ini. Ada ikhtisar laba rugi, beban gaji, ada utang gaji, beban perlengkapan, ada beban penyusutan peralatan, ada beban asuransi, dan sewa dibayar di muka. Jadi yang di sini itu seperti pada ini ikhtisar laba rugi atau PDB akhir. Ini persediaan barang dagang ini kan udah ada, jadi kita tinggal masukkan saja. Jadi kita tidak perlu menambahkannya di sini kalau ada namanya di sekitar neraca saldo. Oke, berikutnya kita mencari yang NSD-nya. Jadi ini ada rumusnya. Yang ketiga itu jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom NSD. Jadi kita jumlahkan saja. Kasnya itu 20.270.000. Pada asuransi dibayar di muka itu ada 1.200.000 di debit, terus ada yang 100.000 di kredit. Jadi kita kurangkan karena itu begitu. Jadi dia menjadi 1.100.000. Begitupun pada piutang dagang itu sebesar 7.300.000. Jadi tinggal kita pindahkan. Pada persediaan barang dagang itu ada 5 juta di debit, ada 4 juta di debit, dan 5 juta di kredit. Ini tinggal kita tambahkan 5 juta dengan 4 juta, terus kita kurangkan lagi dengan 5 juta, jadi hasilnya 4 juta. Pada perlengkapan itu ada 1.500.000 di debit dan 500.000 di kredit, jadi berkurang dia menjadi 1 juta. Begitupun seterusnya. Oke, ya terusnya. Oke, ya sampai di sini udah. Terus yang keempat itu pindahkan NSD. Pertama akun real ke kolom neraca, kedua akun nominal ke kolom laba rugi. Jadi yang akun real kita masukkan ke kolom neraca. Terus yang akun nominalnya kita masukkan ke laba rugi. Jadi ya begini. Seperti ini. Ya.
Dan yang terakhir, jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Oke, kita jumlahkan dulu ini keseluruhan itu dapat 9.860.000. Iya ya. Dan pada kreditnya itu ada 10.430.000. Itu laba ruginya. Terus pada neraca itu jumlahnya 41.070.000 di debit dan 40.500.000 di kredit. Kita cari selisihnya dulu. Di sini selisihnya itu ada 570.000. Selisih dari kredit dan debit. Supaya hasil akhirnya menjadi sama begitu. Itu adalah yang ini adalah laba rugi. Iya, labanya. Terus pada neraca kita cari selisihnya, ternyata ini harus kita tambahkan atau kita cari berapa supaya supaya sama dengan ini. Jadi ditambahkan dengan 570.000. Jadi hasilnya sama menjadi 41.070.000. Oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.